Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga di Indonesia menyebabkan kebutuhan akan perumahan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk kita semua di permukiman hijau dan asri, mewujudkan masyarakat madani, cerdas, bermartabat, berbudi luhur. Sebagian masyarakat mampu memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Sedangkan sebagian yang lain ada yang tidak mampu. Ada juga yang memenuhinya dengan cara seadanya, sehingga tidak memenuhi standar layak huni. Yang dimaksud dengan rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian, baik secara teknis maupun non-teknis. Masih tingginya jumlah masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni ini, pada satu sisi menjadi indikasi mengenai kondisi perekonomian masyarakat yang masih lemah, sehingga tidak mampu secara swadaya melakukan pemenuhan dan peningkatan kualitas atas kondisi rumah tempat tinggalnya. Pada sisi yang lain, memang ada juga sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa rumah hanya sebagai hunian, bukan merupakan tempat untuk menyemaikan tata nilai di dalam keluarga. Selama ini, untuk mengatasi masalah perumahan, pemerintah melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya Menpera telah berperan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat
dalam pemenuhan kebutuhan perumahan secara mandiri dan swadaya. Kegiatan perumahan swadaya ini dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan rumah murah yang terjangkau dan layak huni. Dan pada perkembangannya, dengan memperhatikan warisan kebudayaan Indonesia yang dari masing-masing adat istiadatnya telah memiliki ilmu dan pengetahuan tentang rumah yang sesuai dengan kondisi alamnya, maka sangat penting kemudian bila dalam mengembangkan perumahan swadaya ini, warisan budaya yang mewujud sebagai kearifan lokal turut dikembangkan pula. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sejak ada bantuan dari Menpora dalam hal perumahan yang layak huni serta lingkungan, kami sangat merasakan manfaatnya dan faedahnya. Salah satu contoh yang tadinya rumah kurang layak huni, sekarang sudah menjadi sangat layak huni. Karena yang tadinya tidak mempunyai jamban
Akhirnya sekarang sudah bisa membuat jamban sehingga keluarga bisa membuang kotoran pada tempatnya. Demikian juga yang tadinya tidak punya dapur, sekarang sudah mulai membuat dapur. Yang tadinya tidak punya kamar, kamarnya hanya satu, sekarang sudah bisa menambah kamar. Sehingga dengan demikian bisa menambah tingkat kesehatan keluarganya. Salah satu contoh di Posyandu, anak-anak balita kita yang tadinya sebelum mendapatkan bantuan dari Menpora untuk perumahan layak huni serta lingkungan ini, kita sering mendapatkan balita yang kurang gizi, balita yang tingkat kesehatannya kurang, seperti muntaber. Dan pada kenyataannya, sekarang muntaber telah kita tidak jumpai lagi. Dengan demikian, kami sangat mendukung apa yang telah diberikan oleh Menpora kepada kami. Manfaatnya sangat banyak, teristimewa dalam hal bantuan rumah dari Menpora, di mana rumah-rumah tadinya kumuh, setelah ada bantuan 5 juta, menjadi tertata sedemikian rupa sehingga menjadi siap huni. Ditambah lagi, karena itu sudah siap huni, maka kesehatan masyarakat sedikit terjamin. Di dalam program tersebut ada juga PSU atau perbaikan jalan, menghubungkan antara jalan setapak dengan jalan raya, sehingga manfaat daripada jalan itu memudahkan perekonomian desa. Bahkan jalan itu melewati 2 sumur untuk mengangkat air oleh masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat untuk air minum tersebut. Jadi melalui bantuan ini juga sebagai penerima bantuan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Perumahan Rakyat yang sudah mempedulikan masyarakat yang ada di lingkungan atau di desa di Kupang Kampung Ambon ini. Dan mengenai bangunan ini, dulunya bangunan ini sudah agak lapuk, dan dilihat dari kondisi bapak yang menerima rumah ini sudah tidak mampu melaksanakan pekerjaannya sendiri, maka dikerahkan seluruh anggota penerima bantuan bedah rumah ini untuk gotong royong sama-sama membantu keluarga ini sampai dia berdiri begini. Meskipun program perumahan swadaya sudah berjalan, tetapi pembinaan dan pengaturan perumahan swadaya perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan secara mandiri dan berkelanjutan. Permasalahan ini secara bertahap sudah diantisipasi melalui fasilitasi, sosialisasi, pendampingan, hingga bimbingan teknis.
Lebih jauh lagi, dalam pemenuhan kebutuhan perumahan swadaya yang murah, terjangkau, dan layak huni ini, tanpa dukungan berbagai pihak akan sangat sulit. Terutama peran pemerintah daerah. Apalagi bila kita telaah lebih jauh bahwa pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi warganya adalah urusan wajib pemerintah daerah. Terima kasih Kementerian Perumahan Rakyat. Terima kasih. Perumahan kita semua aman, nyaman, serasi, harapan setiap keluarga, masyarakat tentram dan damai, hidup sehat penuh cinta. Permukiman kita semua hijau asri serasi, cita-cita kita bersama.